Viewport Mini ini adalah salah satu casing compact MATX besutan Aerocool yang punya bodi setebal 0,5 mili SPCC. Kemudian dia juga udah support GPU atau VGA card yang panjangnya sampai 355 mili plus clearance CPU cooler yang bisa sampai 165 mili. Ini berarti semua CPU cooler dengan fan 12 cm pasti bisa masuk di casing MATX yang satu ini. Udah gitu casing ini include fan 3 biji ARBG semua guys. Oke, langsung aja sekarang kita unboxing dan kita review singkat. Penampakan casingnya seperti ini dengan dual tempered glass bagian depan dan samping. Dan kelebihan dari casing ini adalah dia nggak pakai screw ya, alias screwless. Cara melepas side cover tempered glass ini cukup kalian tarik dari ujung sudut sini dan dia akan terbuka. Dia memakai kuncian model knob yang seperti ini. Ini plus minus sih, lama-lama juga bisa select atau dol. Tempered glassnya standar dengan dua plat besi di bagian atas dan bawah. Kemudian untuk bagian kabel manajemennya pun sama guys, dia tipe flat. Terus ada lubang-lubang hawa di sini untuk intake fan yang sudah include terpasang dua di sini. Cara membukanya pun sama, tinggal kita tarik seperti ini. Dia juga memakai knob kuncian model cantolan begini ya. Nah, di sini kita juga dapetin sehelai kertas manual tipis buat kalian yang bingung untuk instalasi di casing ini supaya bisa lebih jelas. Dan seperti yang tadi sudah saya sebut di awal video, casing ini support motherboard MATX dan bahkan bisa yang ukuran MATX standar ya, karena kalian bisa lihat di sini ini ada lubang baut yang sebenarnya nabrak fan sedikit sih. Tapi paling enggak kalau dipasangin motherboard MATX yang ukurannya full size di sini, yang biasanya ada 4 slot RAM, nggak bakalan terlalu banyak menutupi fan intake bagian samping ini guys. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan lubang-lubang untuk jalur kabel ke area kabel manajemen. Di bagian samping 2, atas 2, di bawah ada 2 juga. Plus ada satu lagi, ini biasanya untuk PCI Express Power ya, untuk VGA. Jadi lebih nice lah kalau kabelnya bisa keluar dari sini, nggak terlalu narik banyak kabel dari bagian dalam. Untuk fan-nya sendiri yang include, ini nanti kita akan coba nyalanya seperti apa. Yang dua di sini intake dan modelnya tipe reverse. Jadi framenya bukan yang di depan dia, framenya ada di bagian yang nyedot. Ini lain atau beda dengan fan-fan kebanyakan. Nah, kalau yang standar seperti ini guys, dia framenya ada di bagian belakangnya, nyedot seperti ini. Ini untuk pemanis aja sih supaya bisa kelihatan lebih clean. Oke, kemudian di bagian bawah sini juga ada dudukan untuk fan lagi sih sebenarnya ini 12 cm x 2. Yang menurut saya sih perlu nggak perlu ya, kalau mau sih kalian bisa tambahin satu aja, asal VGA yang kalian pakai nggak terlalu tebel sih masih bisa oke naruh fan di bagian bawah sini. Dan untuk bagian atas ini juga ada exhaust dudukan fan atau AIO water cooling dengan filter mesh magnetic warna hitam tentu saja. Nah, ini dudukannya support sampai AIO water cooling 280 alias yang 14 cm guys. Jarang-jarang ya casing compact MATX support AIO water cooling 280 di bagian atas. Biasanya mentok-mentok di 240 aja. Tapi ini udah ada dudukannya, baik untuk fan 12 cm maupun 14 cm yang bisa digeser-geser. Kemudian sekalian nih, mumpung ada di atas, kalian bisa lihat ini ada front panel atau top panel yang cukup standar sih. Dia nggak ada Type-C-nya ya, bisa kita lihat. Cuman ada USB 3, kemudian ada tambahan tombol LED button. Ini untuk mengganti efek LED di fan seharusnya, kalau motherboard kalian nggak support ARBG Sync. Tombol power standar, tombol reset standar semuanya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang casing ini tentu saja standar dengan clearance bagian atas motherboard yang cukup tinggi. Jadi oke lah kalau kita pasang AIO water cooling di atas, nggak bakalan bertabrakan dengan apapun itu yang ada di motherboard kalian. Misal heatsink VRM atau RAM atau yang lain sebagainya.
Kemudian di bagian bawah ini ada slot PCI expansion 4 slot yang ini bukan tipe removable. Ini sekali copot buang ya. Kalau udah dilepas ya udah bakalan bolong. Dan ini juga ada penguncinya yang cukup keras guys. Kayaknya harus pakai obeng. Nanti kita bisa buka dan geser untuk mengunci VGA card atau apapun itu yang kalian pasang di slot PCI Express. Di bawah ini lubang power supply dan covernya benar-benar tertutup, nggak bisa kelihatan dari sisi sebelah kanan. Sedangkan untuk sisi kabel manajemennya seperti ini, kalian bisa lihat ini ada kabel-kabel bawaan yang kok sayang sekali ya. Ini kenapa masih pakai yang model warna-warni begini? Kabel untuk front panelnya masih ada yang warna-warni guys, untuk yang USB front dan audio front. Sayang banget nih, kenapa nggak dihitamin sekalian? Karena yang lain semua udah hitam. Ya, ini minus minor lah. Kemudian ini juga ada kabel-kabel fan yang semua udah tertata rapi, udah nyolok sesuai dengan jalurnya, plus powernya nanti kita bisa pakai Molex. Ini untuk yang motherboardnya nggak support ARB G-Sync. Kalau support ARB G-Sync, kalian tinggal colokin ini 5 volt 3 pin untuk sinkron RBG ke motherboard. Nah, di sini kita juga dapetin seplastik set baut untuk merakit yang sudah include baut panjang. Nah, baut panjang ini buat masang fan yang di atas cover PSU ini ya. Biasanya casing-casing low budget nggak ngincludein baut panjangnya ini guys. Terus di sini kita juga bisa lihat ada kabel TIS, plus bahkan ada ini kuncian untuk ini nih, apa nih tadi, untuk membuka tutup side cover, baik yang sisi kabel manajemen maupun tempered glass ya. Kan tadi saya bilang nih, kalau udah terlalu lama dipakai biasanya bakalan slack ya. Saya karena pernah mengalami sendiri, saya kebetulan pakai casing yang model slot seperti ini dan yang satu udah patah. Ini bagus banget, dia udah nyediain part cadangannya. Jadi kalau seandainya nanti udah slack, dol atau patah, kalian bisa ganti di sini. Nggak tahu nih dapat berapa biji, dapat 2 sepertinya. Kalau yang lain sih baut-baut standar ya. Oke, itu juga salah satu nilai lebih yang menurut saya cukup nice. Di sini kalian bisa lihat ada dudukan untuk storage 2,5 mili dengan thumb screw. Bisa buat SSD, bisa buat hard disk 2,5 inci ya. Kemudian untuk dudukan power supply-nya pun ternyata di sini sudah include ini guys. Ada karet damper atau tatakan yang bahannya dari EVA foam supaya nggak langsung beradu dari besi ke besi ya. Bagus juga nih, ini detail-detail kecil yang nggak ada di casing low budget. Kemudian juga untuk drive bay, space-nya nggak terlalu luas sih, tapi menurut saya udah sangat cukup banget. Ini seperti biasa, ada storage bay yang bisa dipasangin hard disk 3,5 inci x 2 atau mix dengan yang 2,5 inci x 2. Kalian bisa lihat di bagian belakang ini, bagian bawah. Ini kalian bisa geser-geser juga posisi drive bay-nya. Atau bahkan tanpa drive bay pun kalian bisa pasang storage di sini. Udah ada tulisannya ya ini ya, yang tercetak di frame casing ini sendiri. Terus casing ini juga dilengkapi dengan kaki-kaki yang ya lumayan tinggi lah. Ada mungkin 1,5 sampai 2 cm ya. Dengan lapisan karet EVA foam di bagian bawah supaya nggak licin. Plus juga ini standar ada mesh filter untuk intake power supply. Untuk space kabel manajemennya sendiri tadi saya belum sempat bilang ya. Menurut saya sih nggak terlalu lebar karena ini fan-nya dia benar-benar mepet dengan cover samping. Jadi antara fan dengan cover samping nggak ada space sama sekali, nggak seperti kebanyakan casing biasanya. Tapi menurut saya ini malah jadi nilai lebih ya, supaya lebih tertata rapi dan angin yang disedot oleh fan samping ini benar-benar dari luar, nggak dari tengah-tengah begitu. Jadi kalian cuma bisa memanfaatkan area sini untuk kabel manajemen. Mungkin agak sedikit sempit ya, karena nggak terlalu tebal juga. Tapi ya namanya casing compact, semua pasti ada plus minusnya. Oke, jadi mungkin gitu aja. Bagian depan nggak ada yang perlu dibahas, karena polos, nggak ada apa-apa. Penampakan RGB-nya saat nyala seperti ini guys. Kalian bisa lihat ini efek standar ya. Kita bisa ganti-ganti dari tombol LED yang ada di sini. Coba kita lihat ada beberapa efek secara singkat aja ya.
bisa mati juga. Oke, intinya banyak lah, dan kalian masih bisa sinkron dengan motherboard kalau pakai konektor 5 volt 3 pin. Menurut saya sih ini RGB-nya cukup bagus ya, cuma memang efeknya nggak terlalu oke. Mungkin beberapa dari kalian nggak terlalu suka yang norak-norak begini, tapi paling nggak nyalanya nggak silau lah, nggak terlalu mengganggu. Untuk airflow-nya pun menurut saya cukup oke, nggak kerasa kenceng-kenceng banget sih, standar. Tapi paling nggak ini suaranya sangat silent ya, hampir nggak kedengaran. Intinya fan bawaan casing ini udah oke, walaupun kalian nggak menambahkan konfigurasi fan lain, intake 2, 1 exhaust ini udah cukup. Kalau kalian mau menambahkan mungkin di bagian atas, ini kalian masih bisa memasangkan Ayo water cooling 240 untuk exhaust bantuan. Oke, jadi menurut saya casing Aerocool Viewport Mini ini cukup worth to buy ya. Hanya dengan harga 400 ribuan aja kalian bisa dapetin casing berkualitas dengan fitur melimpah, kompatibilitas oke, dan kekinian. Sudah gitu include 3 fan ARBG yang mana 2 diantaranya ini tipe reverse bleed ya. Tapi kalau kalian bicara soal airflow, saya bisa bilang casing ini airflow-nya kurang. Karena fan bawaannya airflow-nya cukup pelan, tapi paling nggak silent lah ya. Dan juga untuk tipe-tipe casing seperti ini sih memang lebih ke penampilan. Kalau kalian cari yang airflow, kalian harus cari yang model jadul, yang depannya full cover dengan mesh. Itu airflow-nya udah pasti jempolan. Oh iya, BTW ini juga ada versi warna putihnya, jadi cocok buat kalian yang mau build bertema warna putih. Oke, jadi mungkin sekian aja reviewnya. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.